fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Tapi colorful. Ya terserah aja, aku sih kerja sesuai briefing. Tapi kan kalau kita lebih inisiatif, mungkin para klien akan lebih puas. Alah, semangat banget sih lo kan. Udah nggak usah dibikin ribet. Kalau kita bikin ribet, kerjaan kita malah banyak. Tapi kalau kita lebih kreatif, mungkin ada proyek yang lebih besar. Paling juga bos kita nggak akan dengerin kita. Bos kita kan nggak benar-benar dengerin kita. Tapi kan kalau kita punya inisiatif, pasti para klien akan lebih puas. Tapi banget sih, kayaknya saya mendapat sebenarnya apa ya? Iya, saya minta tolong panggilkan anak-anak beberapa sekarang. Iya, baik Pak. Guys, kalian dipanggil sama Pak Nasi untuk ke ruangan belakang. Saya perhatikan belakangan ini banyak dari kalian yang kurang terlibat dalam pekerjaan. Saya ingin bicara soal ini. Benar, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan itu penting. Kalau kalian hanya bekerja tanpa merasa memiliki pekerjaan ini, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi Pak, kami kan cuma karyawan. Kalau sudah sesuai briefing, apa perlu lebih dari itu? Justru itu, saya ingin kalian merasa memiliki pekerjaan ini. Jika kalian punya ide, sampaikan. Jika kalian ingin berkembang, ambil kesempatan. Saya setuju Pak, tapi kalau kita terlibat dalam proyek ini, kita akan lebih menyenangkan untuk mengerjakan ini. Tapi Pak, kalau kita punya ide, apakah ide kita ada jadinya untuk didengar? Pastinya, saya ingin mulai program di mana setiap bulan kita diskusi ide baru. Jika ada bagus, kita realisasikan. Selain itu, kami juga akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill kalian. Wah, jadi kita bisa ikut menentukan arah proyek juga. Betul, saya ingin kita bekerja sebagai tim, bukan sekedar menjalankan tugas. Sebelum lanjut, bisa nggak Bu Dia kita jelaskan dulu apa itu keterlibatan dan pemberdayaan karyawan? Tentu, keterlibatan karyawan adalah sejauh mana karyawan merasa terhubung secara emosional dan psikologis dengan pekerjaannya. Karyawan yang terlibat biasanya lebih antusias, berdedikasi, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Sedangkan pemberdayaan karyawan adalah memberikan kebebasan, sumber daya, dan kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi kalau saya diberikan kesempatan untuk mengajukan ide dan pengambilan keputusan, apa itu termasuk pemberdayaan karyawan? Benar, itu salah satu bentuk pemberdayaan. Kamu diberi kepercayaan untuk berkontribusi lebih besar dalam tim. Oke, karena udah tahu keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, sekarang kita bahas tentang manfaat positif dari keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dari perspektif perusahaan, karyawan yang merasa terlibat dan diberdayakan lebih produktif, loyal, dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Ini juga mengurangi turnover karyawan.
Betul, saya sudah bekerja di perusahaan ini lebih dari 10 tahun. Salah satu alasan saya bertahan adalah karena saya merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang. Sebagai karyawan baru, saya akan termotivasi jika atasan saya memberikan kesempatan untuk saya untuk mencoba hal-hal baru. Dan itu akan membuat saya merasa dihargai di perusahaan ini. Dari sisi tim, keterlibatan yang tinggi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif. Terus gimana sih caranya perusahaan supaya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan ini bisa meningkat? Sebenarnya ada beberapa strategi. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Jika karyawan merasa pendapat mereka didengar, mereka akan lebih terlibat. Kedua, pemberian tanggung jawab. Jangan takut memberikan tantangan kepada karyawan agar mereka merasa dipercaya dan memiliki peran penting dalam perusahaan. Sebagai pemimpin, saya juga percaya bahwa pengakuan dan apresiasi itu penting. Memberikan penghargaan kepada karyawan atas usaha mereka bisa meningkatkan keterlibatan. Setuju, saya merasa lebih termotivasi ketika atasan saya menghargai kontribusi saya baik dalam bentuk pujian maupun insentif. Saya juga suka sih kalau ada kesempatan pengembangan seperti pelatihan. Itu menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap perkembangan karyawan. Wah, menarik banget. Ada nggak sih contoh perusahaan yang udah berhasil nerapin keterlibatan dan pemberdayaan karyawan ini? Ada dong, misalnya perusahaan Google dan perusahaan Zappos. Mereka memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berinovasi dan memiliki budaya kerja yang mendukung keterlibatan karyawan. Namun, tentu ada tantangannya. Misalnya, beberapa atasan masih ragu untuk memberikan wewenang lebih kepada karyawan karena takut kehilangan kendali. Benar, kadang juga ada karyawan yang kurang percaya diri untuk mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan. Sebagai pemimpin, saya percaya bahwa keterlibatan dan pemberdayaan karyawan adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang sukses. Terima kasih semuanya atas diskusinya. Semoga rapat ini bisa menginspirasi banyak orang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Silakan kalian kembali ke tempat kerja masing-masing. Terima kasih, Pak. Lover with you. Love with you. Love with you. Kak Nika gimana? Apa setuju dengan konsep desain kita yang terbaru? Aku pikir-pikir lagi, ternyata ini bisa jadi nilai jual buat kita. Aku mau coba explore lagi. Aku juga tadi kepikiran buat ide gimana kalau proyek baru untuk klien kita ini kita buat lebih efektif kalau kita tambahkan elemen interaktif. Aku juga tadi kasih masukan ke manajer dan ternyata diterima. Saya senang melihat perubahan ini. Inilah pentingnya keterlibatan dan memperdaya karyawan. Kalau kita mau maju, semuanya harus merasa menjadi bagian dari tim.